warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya yang dapat kita rasakan pada saat ini, sehingga pada saat ini kita dapat bisa saling berbagi ilmu. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabiatnya, dan kepada para kita semua selaku umatnya yang patuh terhadap ajaran-ajarannya. Amin. Teman-teman rahimakumullah, bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang hebat. Pemuda sebagai ujung tombak perubahan yang mampu membawa bangsanya untuk bersaing dengan bangsa lain dan sejajar dengan bangsa lain. Seperti ungkapan yang pernah disampaikan oleh tokoh nasional kita, yaitu Bung Karno, orator ulung yang sudah dikenal kebanggaan bangsa Indonesia. Beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Kalimat tersebut menyanjung betapa pentingnya sebuah komunitas pemuda dalam suatu bangsa dan negara. Dalam sejarah Indonesia, dari prolog sampai epilog kemerdekaan, pemuda memiliki peranan yang sangat luar biasa sebagai ujung tombak perubahan, tonggak kebangkitan lahirnya suatu kesadaran berbangsa. Teman-teman rahimakumullah, marilah kita sebagai generasi penerus kiranya perlu merenung dengan jiwa dan semangat serta keinginan bersatu yang tinggi. Apakah ikatan kita sebagai sebuah bangsa sudah kuat dan kokoh? Teman-teman rahimakumullah, sudah bukan menjadi rahasia umum apabila kebangkitan suatu bangsa dan kemerosotan suatu bangsa dapat dipengaruhi oleh semangat pemuda-pemudanya. Ada banyak sejarah yang membuktikan ketika kekuatan para pemuda yang sangat kokoh sekalipun dapat menggulingkan kekuasaannya. Sekarang Indonesia sudah merdeka. Kita adalah aset yang paling utama dalam suatu bangsa dan negara. Di tangan-tangan kita inilah Indonesia akan kita bawa maju atau mundur. Baik buruknya bangsa tergantung pada bagaimana perilaku kita generasi mudanya. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan yang dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, penglihatan masih cermat, dan kulit wajah indah dan mengkilat. Oleh karena itu, pantas apabila pemuda menjadi salah satu penentu maju dan mundurnya suatu bangsa dan negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan masa yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda menjadi tulang punggung sebuah negara, penerus estafet pembangunan masa depan bangsa. Agar kita menjadi para pemuda-pemuda yang hebat, kita harus mampu menghindari 5 kelemahan seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. B.J. Habibie, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini sudah melekat pada pemuda, kita yakin mereka bukan pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan suatu bangsa dan negara. Namun, di balik sosok-sosok ini, pemuda yang hebat tidak lepas pula dari peranan orang tua yang hebat pula, yang senantiasa mendidik anak-anaknya, mendukung dan mendoakannya selalu, karena merekalah lahir generasi-generasi yang hebat. Sejarah mengajarkan kepada kita selaku pemuda agar memiliki semangat juang yang tinggi bagi pembangunan masa depan bangsa. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Teman-teman rahimakumullah, sebagai contoh bagi kita pemuda, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, Quran surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq
innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula petunjuk bagi mereka. Marilah kita ingat kembali apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Apabila kita bergaul dengan tukang las, maka akan kebagian bau asapnya. Jika kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka akan kebagian wanginya. Dari perumpamaan tersebut dapat kita petik ambil hikmah bahwa untuk memperbaiki keadaan remaja dan pelajar itu terpulang dari kemauan dan usaha sendiri. Sebagaimana pepatah mengatakan, where is the one, there is a way, yang artinya di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalannya. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin berpesan kepada kita semua bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mau dan mampu menghargai sejarah pejuang para pendahulunya. Sedangkan pemuda yang hebat adalah pemuda yang mampu membuat bangsanya menjadi bangsa yang kuat. Dan dari orang tualah yang hebat pula, maka akan terlahir pemuda-pemuda yang hebat. Seperti pepatah mengatakan, karena buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mungkin sekian pidato dari saya. Syukran lil musyahadatikum wa ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.